Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Habibullah. Saya dari kelompok The Hell dengan project port scanner. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Di sini saya membuat project port scanner menggunakan GUI. Di sini saya menggunakan 3 modul atau 3 library bisa dibilang juga, yaitu yang pertama trading, yang kedua socket, dan yang ketiga TK Inter. Trading ini modul atau library yang kita gunakan untuk men-scan port dengan secara banyak port. Contohnya itu kita scan port dari 1 sampai 1000. Dia itu nge-scan-nya dari sekali scan itu 1 sampai 10 port. Setelah itu 11 port sampai 20 port. Jadi dia scan-nya tidak satu-satu gitu. Tidak 1 port, 2 port, 3 port, tidak seperti itu. Itu fungsi dari modul trading. Yang kedua, modul socket ini modul yang kita gunakan untuk mengambil jaringan atau yang ingin kita scan nanti domainnya. Setelah itu, modul TK Inter ini adalah modul untuk pembuatan GUI. Di sini kita membuat TK Inter dengan nama root. Jadi kita nanti pemanggilannya menggunakan root agar lebih mudah. Setelah itu kita buat root geometri. Root geometri ini adalah luas lebar atau panjang dari sebuah GUI-nya seperti ini. Kita run dulu. Nah, jadi geometri ini, root.geometri ini adalah ukuran dari si GUI-nya ini, yang ini. Nah, yang itu. Setelah itu root resizable itu false itu artinya adalah agar si GUI-nya ini tidak bisa kita atur-atur menggunakan kursor ukurannya nih. Jadi kita tidak bisa menarik ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Kita tidak bisa menarik-nariknya sesuai hati keinginan kita. Setelah itu root title, yaitu judul dari GUI-nya ini. Root title ini digunakan yang di atas ini, port scanner. Setelah itu root background, yaitu warna hitam atau black. Setelah itu di sini saya membuat banner atau sama seperti judul, tapi judulnya itu di dalam si GUI-nya ini atau root, di dalam root seperti yang sudah saya buat ini. Teksnya port scanner, fontnya ini, backgroundnya gray 10, fontnya berwarna putih, dan berikut adalah tempat dimana peletakan judul tersebut, yaitu di sini port scanner ini. Begitu juga dengan IP label, itu sama fungsinya, menampilkan tulisan di sini. Setelah itu target underscore entry. Di sini saya menggunakan entry. Entry itu adalah sebuah seperti kolom yang bisa kita isi seperti ini nih. Ini kan bisa kita isi. Nah, itu namanya entry. Kalau label itu kan dia hanya sekedar judul yang tidak bisa kita rubah-rubah. Tapi kalau entry ini kita bisa menginputkan data atau angka ataupun string. Setelah itu saya membuat label star port dengan teks star port di dalam root dengan plus sebagai berikut. Dan setelah itu saya membuat star port entry, yang dimana fungsinya itu kita memasukkan star port yang mau kita scan, contohnya dari port 1 gitu. Jadi kita tinggal klik 1 di sini. Setelah itu label endport. Fungsi endport ini adalah kita untuk menentukan sampai port apa atau sampai port berapa yang ingin kita scan. Contohnya, kita ingin scan port 1 sampai dengan 10, atau port 1 sampai dengan port 100, atau 1000, atau 100.000, atau 10.000. Nah, sebagai apa saja port yang kita butuhkan atau yang ingin kita scan. Di situ kita bisa memasukkan start port dan end portnya. Setelah itu result text. Result text ini yang ini. Jadi di sini tuh fungsinya untuk menampilkan hasil dari scanning kita itu. Di sini saya membuat teks di dalam root, variabel root dengan background ini. Nah, bisa teman-teman lihat dengan place atau tempatnya yang sudah saya tentukan. Setelah itu saya membuat function yang bernama def.
Def itu adalah sebuah pemanggilan untuk kita membuat function. Jadi jika kita ingin membuat function di bahasa Python, kita itu harus mengawalinya dengan def. Contohnya def start scan. Itu sudah menjadi sebuah function dengan nama start scan. Seperti ini. Jadi functionnya itu adalah start scan. Nih kan, function def start scan. Setelah itu di dalam function, jadi kita harus memperhatikan indentasi. Ini adalah indentasi. Jika kita ingin menggunakan sebuah function, jika kita ingin memasukkan kode ke dalam function tersebut, kita harus memperhatikan indentasi ini. Indentasi ini menggunakan satu kali klik tab. Tapi di sini saya menggunakan 2 agar lebih rapi ke bawahnya, karena nanti kita akan membuat scan yang lainnya lagi. Setelah itu, fungsi dari def scan ini adalah untuk pemanggilan code yang di dalam function ini. Jadi kita tidak perlu untuk kita memanggilkan semua code yang ada di sini. Aduh, sorry, saya salah klik. Jika kita ingin memanggil seluruh code yang ada di sini, kita tidak perlu mengetikkan ulang code yang ada di sini. Kita hanya perlu memanggil function ini dengan nama start_scan. Jadi jika kita memanggil function ini saja, maka dia sudah mengeksekusi code yang di dalamnya. Nah, code yang saya blok ini itu adalah fungsi dari function start scan. Setelah itu, di sini saya membuat di dalam function start scan, saya membuat target IP dengan nama variabel target IP sama dengan target underscore entry dot get. Get ini untuk pemanggilannya. Di sini dia akan membaca nilai IP address dari inputan user yang diisi pada elemen target entry pada GUI. Target entry yang ini. Jadi target IP ini, variabel target IP ini akan memanggil target entry yang sudah kita isi tadi. Yang ini. Nah, jadi dia akan memanggil ini nanti. Oke, setelah itu yang bawahnya startport. Startport ini tidak jauh berbeda, startport dan endport ini tidak jauh berbeda fungsinya dengan target IP ini. Dia sama-sama memanggil yang sudah kita tulis di sini atau kita tentukan di sini, kita ketikkan di sini. Jadi dia itu akan memanggil yang pertama ini target IP ini untuk bagian yang domain atau IP address, startport itu yang bagian startport, endport itu yang bagian endport. Di startport dan endport itu saya tentukan tipe datanya integer karena dia berupa angka. Dia akan memanggil variabel startport entry menggunakan .get. Setelah itu result text.insert. Ini akan menambahkan pesan ke elemen result text pada GUI pengguna yang memberitahu bahwa scanning sedang dilakukan. Jadi ini fungsinya, kita contohnya nih seperti ini ya. Coba kita tes nge-scan Google dulu. google.com. Port awalnya 1 sampai dengan 100 saja ya kawan-kawan sebagai contoh. Lalu kita klik tombol scan. Nah, jadi di sini saya membuat di bagian result text insert ini, jika kita mengklik scan, maka nanti scanning target IP ini fungsinya tulisan scanning ini, lalu bagian target IP yang ini dimasukkan ke bagian yang sini. Jadi kita nge-scan tuh apa gitu. Kita nge-scan apa di sini? Di sini saya sebagai contoh scan google.com. Setelah itu saya akan menjelaskan for port in range. Yang ini sampai dengan ke sini. Di sini fungsi dari yang ini, dari kode yang ini itu adalah melakukan literasi pada setiap port dalam range yang ditentukan oleh user. Jadi di sini adalah dia menentukan port yang sudah kita tentukan pada GUI tadi. Setelah itu T sama dengan trading. Ini variabel T dengan isi trading.thread dan sebagai berikutnya. Di sini fungsinya adalah membuat thread baru untuk memanggil fungsi scan
untuk memanggil fungsi scan port yang ini. Ini kan ada di sini target sama dengan scan port. Fungsi yang ini nanti kita akan membahas juga fungsi yang ini. Nah, sebagai berikut. Lalu t.start ini untuk memulai dari variabel t ini. Variabel t itu isinya ini. Jadi kita akan memulai nge-scanning port yang sudah kita tentukan menggunakan threading ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan function yang kedua saya buat. Sama seperti tadi, jika kita ingin membuat sebuah function, kita awali dengan kalimat atau kata def, yaitu def dengan nama functionnya. Di sini saya membuat scan underscore port. Diusahakan atau bisa dibilang diwajibkan jika kita ingin membuat beberapa function, itu nama functionnya harus berbeda-beda teman-teman. Jadi agar nanti di saat kita pemanggilan functionnya, si code-nya ini tidak bingung. Jadi yang dipanggil tuh function yang mana. Maka dari itu kita harus membuatnya nama functionnya itu dengan yang berbeda-beda. Di sini kan yang pertama saya buat start underscore scan, yang kedua scan underscore port. Jadi dia berbeda. Jadi kita tahu yang mana yang mau kita panggil. Nah, di sini saya membuat function scan port dengan argumen target underscore IP dan port. Fungsinya adalah untuk melakukan scanning pada sebuah port yang ditentukan. Fungsi ini akan menerima dua parameter, yaitu IP address dari host yang akan di-scan dan nomor port yang akan diperiksa. Nih, di sini saya membuat argumen. Ini namanya parameter bukan argumen, sorry ya. Di sini saya memasukkan parameter dengan target IP dan port. Setelah itu saya membuat variabel sock sama dengan socket.socket dalam kurung socket.af underscore inet, socket.sock underscore stream. Di sini fungsinya membuat objek socket baru untuk digunakan dalam melakukan koneksi TCP. Jadi ini fungsinya adalah melakukan koneksi TCP. Setelah itu socket timeout socket timeout yang ini akan mengatur timeout untuk koneksi TCP pada 1 detik yang sudah saya tentukan di sini 1. Ini artinya 1 detik. Artinya jika koneksi tidak berhasil terbentuk dalam waktu 1 detik, maka koneksi akan dibatalkan. Setelah itu try dan accept. Di dalam def ini saya menggunakan try dan accept. Pada blok try ini adalah kode yang mengeksekusi Python untuk menangani error saat melakukan koneksi TCP. Itu fungsi dari try dan accept. Di dalam try ini saya menggunakan result yang tadi itu result text atau hasil lah, kita bisa sebutnya hasil, sock.connect underscore x. Di sini target IP, port sebagai parameternya. Setelah itu if result sama dengan 0, jika result sama dengan 0, result text dia akan masuk ke dalam result text yang tadi. .insert artinya adalah port is open. Jika port itu terbuka, maka hasilnya port contohnya 20. Port 20 is open atau terbuka. Nah, jika scanning tersebut sudah selesai, maka dia akan menampilkan scanning sudah selesai. Seperti contoh ini. Ini kan scanning google.com. Port 80 is open. Scanning sudah selesai. Oke. Setelah itu accept pass. Accept tadi itu fungsinya untuk yang saya sebutkan tadi. Setelah itu finally sock close. Jika ini sudah selesai dieksekusi, maka dia otomatis ke finally dengan code sock.close. Jadi socketnya itu di close atau ditutup. Jadi dia tidak meng-scan lagi. Setelah itu kita menggunakan function yang ketiga, yaitu clear result.
result text.delete. Jadi kita di sini membuat function untuk mendelete result yang ini. Fungsinya itu untuk menghapus result yang sudah, atau history lah, history kita scanning. Ini dari function yang ini, itu tombolnya adalah clear ini. Jika kita klik clear ini, maka history kita ini akan hilang karena dia result.delete. Seperti ini contohnya, saya klik clear. Nah, jadi dia hilang. Kita scan lagi, kita klik clear, dia hilang. Kita scan 2 kali, kita klik lagi, dia maka akan hilang. Seperti itu ya kawan-kawan, fungsi dari function yang ini. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan pada bagian GUI-nya lagi. Di sini saya menggunakan variabel tombol untuk tombol bagian scan ini. Fungsi yang saya blok ini adalah untuk tombol scan ini, yaitu dengan nama button untuk pembuatan tombolnya di dalam root, dengan teks dalam button, di dalam buttonnya tulisan scan. Nah, di sini berbedanya adalah dengan yang lain tadi yang di atas ini. Di atas ini perbedaannya adalah button ini bisa kita gunakan fungsi comment. Fungsi comment. Jadi kita bisa memanggil function dengan menggunakan comment ini. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita ingin memanggil sebuah function, kita bisa memanggilnya hanya dengan nama functionnya saja. Tidak perlu menulis panjang-panjang lagi di sini isi functionnya, ya kan? Jadi kita hanya perlu memanggil dari nama functionnya itu. Comment sama dengan nama functionnya atau start_scan. Jadi jika saya klik button ini, jika saya klik button scan ini, maka dia memanggil function start scan yang tadi, yang di atas ini. Nah, setelah itu tombol yang kedua itu untuk clear result yang tadi, menghapus history. Seperti ini, sama seperti yang tombol di atas. Di sini kita menggunakan comment function dari clear result. Nah, yang ini kodenya. Jadi kita menghapus history. Nah, kan tuh. Oke, ini kita close. Ini WM ini artinya watermark. Saya memberi nama variabel WM sampai dengan label. Itu fungsinya yang ini, kawan-kawan. Project by the hell. Ini kan teks project by the hell. Fontnya sebagai berikut dan place-nya sebagai berikut. Itu hanya sebagai watermark. Ini sebenarnya fungsional aja jika kawan-kawan ingin membuat watermark atau nama kawan-kawan atau nama kelompok kawan-kawan, itu boleh saja dan itu fungsional, opsional maksud saya. Oke, ini kita close. Setelah itu kita buat root main loop. Fungsinya itu adalah untuk mengeksekusi si root ini agar dia terbuka di Windows. Jadi dia akan menggunakan looping agar si GUI-nya itu tetap terbuka di Windows. Jadi sekali kita nge-scan, dia tidak langsung tertutup, tapi dia masih tetap terbuka. Oke, segitu saja penjelasan kode dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.